Mar. WK. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya imamil mursalin. Qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'unzah bi asli rabbil alamin ya mujibas sa'ilin. Wa yaqulan dawu sapa Abdullah ibn al-Mubarak baqiyat da'awati ing sekani berdoa al-madhkurati kang ditutur apa ad-da'awat fi jumlatil wulati ing dalam jumlahe para pemimpin. Wa yazidu lan nambahna sapa Abdullah ibn Mubarak Allahumma ahmi nafsahu wa biladahu. Allahumma tu Allah ahmi mugi ngreksa panjenengan nafsahu ing awake bulat wali mufradnya wa biladahu lan pira-pira negarane wali wasunan mugi ngreksa panjenengan atba'ahu ing pira-pira pengikute wali wajnadahu lan pira-pira jurute wali waliyul umur maksudnya. Wansuruhu lan mugi nulungi panjenengan ing waliyul umur ala a'da'id dini ing atase pira-pira musuhe agama wasailil mukhalifina lan sekane pira-pira kapadha nentang. Wafiqhu lan mugi paring pitulung panjenengan ing waliyul umur li izalatil munkarati maring ngilangken pira-pira kemungkaran wa izharil mahasini lan ngatonaken pira kebagusan wa anwa'il khairatil pira maceme pira kebagusan. Wazid dan mungkin nambah panjenengan al-islama ing Islam bisa babi kelan sababe waliyul umur apane zuhuron kemenangane. Wa aizu dan mungkin nglurahaken panjenengan ing waliyul umur wa ra'iyatu lan rakyate wali i'zazan kelan keluhuran bahiron kang jelas. Allahumma tu Allah aslih mungkin bagusaken panjenengan ahwalal muslimina ing pira-pira tingkai pira-pira muslim wa arkhis mugi murahaken panjenengan as'arum ing regane muslimin wa aminhum lan mugi ngamanaken panjenengan ing muslimin fi awqanihim ing pira negarane muslimin waqdi lan mugi nyauraken panjenengan tuyunahum ing pira-pira utange muslimin wa afi lan mugi marasaken panjenengan mardhahum ing pira-pira wong lorone muslimin wansur lan kinulungi panjenengan juyu syahum ing prajurite muslimin wasallim lan king namtaken panjenengan ghaibatahum ing wong ghaibe muslimin wa qallil lan mugi nyedikitaken apa ya ngediaken panjenengan asrahum ing tawanane muslimin wasfi lan mugi marasaken panjenengan sudurahum ing pira-pira dodone muslimin wa adhib lan mugi ngilangaken panjenengan waidha qulubihim ing unek-uneke pira-pira atine muslimin wa alif lan mugi nututaken panjenengan bainahum ing dalem antarane muslimin waj'al lan mugi ndadosaken panjenengan fi qulubihim ing dalem atine muslimin al imana ing iman wal hikmah lan hikmah wa tsabbithum lan mugi netepaken panjenengan muslimin ala millati rasulika ing atase agame rasul panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum lan mugi nguataken panjenengan ing muslimin ayyufu ing yen to nuwoni sapa muslimin bi ahdika lan janji panjenengan alladzi ahadtahum kang wis janji panjenengan ing muslimin alaihi ing atase ahd wansurhum lan mugi nulungi panjenengan muslimin
ala atuwika ing musuh panjenengan wa atuwihim lan musuhi muslimin ilahal haqqi duh pangeran kang hak waj'alna lan mungkin terskan panjenengan ing kita minhum ing saking muslimin Allahumma tu Allah ij'alhum mungkin terskan panjenengan ing muslimin amirina ingkang padha perintah bil ma'ruf lan kebagusan fa'ilina kang lakoni sapa muslimin bihi kelawan al ma'ruf nahina kang padha nyegah anil munkar sing barang kang mungkar mujtanibina tur hale ngedoi sapa muslimin lahu maring al munkar muhafizina kang banget jogone ala hududika ing atase perwatesan panjenengan daimina kang langgeng ala taatika ing taat ing panjenengan mutanasifina tur hale sadar menyadari mutanasif saling nasihat menasihati Allahumma tu Allah sunhum mugi ngersa panjenengan ing muslimin fi aqwalihim ing ucapane muslimin wa af'alihim ing perbuatane muslimin wa barik lan kibaring barokah panjenengan lahum maring muslimin fi jami'i ahwalihim ing sakabehane pertingkai muslimin wa yaftahu lan buka sapa Abdullah ibn Mubarak du'aahu ing du'ane Abdullah ibn Mubarak wa yakhtimuhu lan mungkasi sapa Abdullah ibn Mubarak ing du'a biqouli kelawan dawuhne Abdullah ibn Mubarak Alhamdulillah nyatane dawuh alhamdulillah ila akhirih. Alhamdulillah sampai puji iku lihat dari Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Hamdan kelawan pujian yuwafi kang nuhoni apa hamdan ni'amahu ing pro nikmate Rabbil alamin wa yukafi'uhu lan bandingi apa hamdan mazidahu ing tambahe ni'am. Allahumma tu Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim panjenengan wasallim dan paring keselamatan panjenengan ala Muhammadin Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing keluargane Nabi Muhammad kama shallaita kaya oleh paring rahmat ta'zim panjenengan ala Ibrahim Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim keluargane Ibrahim wa barik lan mugi berkahi panjenengan ala Muhammadin ing Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan keluargane Nabi Muhammad kama barakta kaya oleh berkahi panjenengan ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim wa ala Ibrahim lan sari keluarga Nabi Ibrahim fil alamin ing dong alam kabeh innaka sak panjenengan iku hamidun zat kang pinuji majidun kang agung al mas'alatu ta mas'alah al khamisatu kang nomor 5 apa masalah iku yustahabbu disunataken idza faragha ari kala rampung sapa qari minal khatmati saking khataman apa ayyashra'a yen to tumandang sapa qari fi ukhra ing dalem khataman kang weneh aqibal khatmati ing dalem sakwise khataman wa qad istahabbahu lan teman-teman nyunataken ing syuru' sapa as-salafu ulama salaf wal khalafu lan ulama khalaf wahtajju lan gawe hujjah sapa as-salaf wal khalaf fihi ing dalem syuru' bi hadits Anasin lawan hadits Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah nyatane sak Rasulullah sallam iku kala dawuh sapa Rasulullah khairul a'mali utai paling baguse pepro amal iku al hallu war rihlatu al hal wal rihlah wa qila diaturaken wa malan utawi napa iku huma al hallu war rihlah kala dawuh sapa Rasulullah iftitahul qur'ani utawi hallu war rihlah iku ngawiti al Qur'an wa khatmuhu lan mungkasi ing al Qur'an Al-Babus Sabi' ila akhiri wallahu ta'ala alam. Dilanjutan doa terakhir dari beliau Abdullah bin Mubarak yang kita tiru. Yang penting mendoakan para pemimpin. Beliau mengatakan, kalau saya punya kesempatan waktu untuk berdoa, saya tidak bukan doa, tapi saya akan berdoa karena solehnya satu pemimpin akan bermanfaat bagi semua rakyatnya. Itu katakan Allahumma ahmi nafsahu, ya Allah lindungi dirinya pemimpin kami dan negaranya pemimpin kami, dan jagalah para pengikutnya dan para prajuritnya dan tolonglah dia untuk mengalahkan musuh-musuh agama dan para penentang-penentang yang lain. Wafiqhu lan berikan pertolongan kepada dia ya Allah untuk menghilangkan kemungkaran-kemungkaran
dan menampakkan kebaikan dan macam-macamnya kebagusan-kebagusan. Dan tambahkanlah kejayaan Islam dengan sabab pemimpin kami, kejayaan dalam kemenangannya. Wa'izzu, dan luhurkanlah dia dan rakyatnya dengan keluhuran yang jelas. Allahumma aslih, ya Allah, perbaikilah keadaannya kaum muslimin, murahkanlah perdagangan mereka dan amankanlah mereka di negara-negaranya, dan tunaikanlah, terus saurkanlah hutang-hutang mereka, sembuhkanlah orang-orang sakit dari mereka, berikan pertolongan pada para prajuritnya mereka, dan selamatkanlah orang yang gaib dari mereka. Wa qallil wa fi nuskhatin wa fukka, wa qallil asrahum fi nuskhatin ay wa fukka asrahum, dan sedikitlah tawanan muslimin, atau pecatlah mereka, itu lebih balik, wa fukka asrahum, wasfi sudurahum, sembuhkanlah dada-dada mereka. Di dada itu ketika Allah menerangkan kehebatannya sahabat muhajirin, yang jelas kita tidak mau menirunya, dan Allah menjelaskan kehebatan sahabat ansor yang jelas kita tidak mampu menirukannya, maka kita punya peluang. Allah dawuh, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah, selalu mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan, tahlilan, doakan orang-orang yang terlebih dahulu, dan kita berdoa, apa doanya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan ya Allah dalam itu ada unek-unek pada orang yang beriman. Unek-unek itu enggak boleh, apalagi sampai membenci orang muslim dengan muslim yang lain, termasuk penyakit-penyakit yang banyak menjangkiti para orang-orang besar, penyakit hasud. Seorang mubalek gak mungkin hasud pada penjual tomat, gak mungkin. Mubalek hasudnya pada mubalek yang lain, kiai hasudnya kepada kiai, dan seterusnya. Yaitu orang yang hasud tidak akan menemukan kebaikan di dunia maupun di sembuhkan riaknya, sombongnya, dan seterusnya. Wa'adzib ghaidha qulubihim, dan hilangkanlah mangkelnya hati mereka. Kita enggak ada marah kepada, karena termasuk sifatnya orang Timur adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan kemarahan. Dan pertautkanlah di antara mereka ya Allah, mereka saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menjaga. Dan jadikanlah di dalam hati mereka ada keimanan dan hikmah, dan tetapkanlah mereka ya Allah atas agama Rasul panjenengan Nabi Muhammad SAW. Dan kuatkanlah mereka ya Allah untuk memenuhi janji panjenengan yang telah panjenengan janjikan pada mereka. Kita sudah dijanji oleh Allah, alastu bi rabbikum, kita menjawab qalu bala. Itu janji kita kepada Allah. Kuatkanlah mereka untuk memenuhi janji itu. Wansurhum, dan tolonglah mereka ya Allah untuk mengalahkan musuh kamu dan musuhnya mereka. Ilahal haq, wahai Tuhan yang hak. Wahai Allah, jadikanlah aku termasuk bagian dari mereka. Allahumma ij'alhum, ya Allah jadikan mereka orang yang selalu perintahkan kepada ma'rufan dan melakukan kebagusan itu, dan jadikanlah mereka orang yang mencegah kemungkaran dan mereka menjauhi kemungkaran itu. Karena kalau sudah tidak ada amirina bil ma'ruf wan nahyina 'anil munkar, Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian semua akan adanya bencana, yang bencana tidak akan mengenai yang dolim-dolim saja, yang soleh pun akan bencana itu kalau mereka diam. Itu ketika kehabisan orang yang sudah mau amar ma'ruf nahi munkar, maka tinggal ditunggu. Kalau ada bencana maka yang soleh pun akan terkena bencana. Makanya Allah dawuh,
Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Bukan wa ahluha solihun. Tidaklah Allah akan menghancurkan suatu qaryah sementara hanya ada orang-orang yang muslih dan orang yang soleh. Belum cukup soleh sebelum menjadi muslih. Muhafidhina ala hududik. Mereka sangat menjaga. Kalau hafidho yahfadhu menjaga. Jadi hafadho yuhafidhu itu sangat menjaga. Itu mubalaghah. Muhafidhina ala hududik. Mereka sangat menjaga pada batasan-batasan kamu. Yang haram ya haram, yang halal halal. Ada haram enggak ada. Yang adalah haram dan halal. Daimina ala ta'atik. Mereka selalu tetap di dalam taat kepada panjenengan. Mutanasifina, saling menyadari, mutanasihina, saling menasehati. Allahumma sunhum, ya Allah jaga mereka dalam ucapan mereka dan perbuatan mereka. Dan berkahi mereka ya Allah di dalam semua tingkah-tingkah mereka. Dan beliau membuka doanya dan doanya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji bagi Tuhan SAW dengan pujian yang memenuhi nikmat-nikmat Allah dan membandingi tambahan dari nikmat Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim akhirih fil alamin majid. Maka masalah yang kelima, disunatkan ketika seorang qori idza faragha arikoloni rampung sapa qori minal khutmati saking khataman. Sudah selesai hatam maka langsung masuk pada hataman yang berikutnya. Dan ini disunatkan oleh ulama salaf dan ulama khalaf, dan mereka semua berhujjah dengan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi dawuh khairul a'mal al-hal war-ruhlah atau al-wal murtahal, banyak hadisnya. Hadisnya jangan al-hallu war-rihlatu atau war-ruhlatu, ada al-hallu war-mul tahilah, ada seperti itu. Dan yang apa itu wahai Rasulullah? Yang membuka Quran dan menghatamkannya. Hatam, buka lagi. Kemarin saya terangkan. Ulama-ulama dalam masalah khutmil Quran ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kalau mereka menghatamkan Quran, mereka langsung beristighfar kepada Allah. Kenapa? Bagi mereka wacoan Quran itu akeh dosane timbang akeh ganjarane. Saya tidak tadabbur dan seterusnya, maka mereka istighfar. Ada yang seperti mengamalkan ini, hatam langsung nyambung lagi, hataman lagi. Karena dawuh Nabi ini harul a'mal al-hal war-ruhlah atau war-rihlah. Dan yang ketiga adalah setelah hataman mereka berdoa kepada Allah. Dan mereka berdoa ini yang paling banyak diikuti para ulama. Karena didawuhkan idza khatamal abdul Quran falahu da'watun mustajabatun. Seorang hamba maka baginya ada doa yang diijabah oleh Allah. Idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi situna alfa malakin. Ketika seorang hamba membaca Al-Quran maka ketika khataman itu 60.000 malaikat bersolawat atasnya. Itu dengan hadis-hadis ini maka mereka mensunatkan sudah khatam berdoa, tapi langsung memulai dengan khataman yang baru lagi. Wallahu taala a'lam. Di thariqah kita manhaj dalam manhaj ngaji. Yang paling disayangkan itu kalau orang hafal Quran tapi gak seneng ngaji. Orang hafal Quran tapi tidak seneng ngaji, maka itu sudah satu hal yang bertentangan. Nah, ini Yai Mukhid punya taktika ini ngadakan acara pas Ahad Pon. Itu waktunya rutinan ngaji, wis ngaji bisa. Punya ngaji tidak boleh libur, ngoten nggih. Kita ngaji terus karena manhaj kita adalah manhaj afdhalut turuq ila Allah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Di paling utamanya thariqah menuju Allah adalah thariqah mengajar dan belajar. Tahu kan ini?
wa likulli wahidhim tariqatun minat turuq yakhtaruhu fayakunu min dha wasala kajulusihi bainal anami rabbiyah wa kathratil awrati was-sawlis shalah. Setiap orang yang nyampe kepada Allah itu pasti punya satu thariqah yang diberi thariqah yang ada. Apa pertama itu? Kajulusihi bainal anami murabbiyah. Ini duduknya orang itu di antara manusia dalam keadaan mendidik. Ini thariqah yang terbagus. Atau banyak wiritan, sholat atau puasa. Maka thariqah terbaik adalah mendidik. Jadi afdhalul turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Dan untuk orang yang hafal Al-Qur'an, ini teman-teman di wisuda jangan bangga dulu. Aku bangga wis kalau dukurku meneh liyane kopluk ngene. Wis enggak itu karena sudah merasa sudah hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an itu belum apa-apa. Nah sekarang itu Allah dawuh berapa kali diulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh betul-betul saya mudahkan Quran untuk dihafalkan. Maka hafalkanlah Al-Qur'an itu. Malah sing aneh sih gak hafal Quran aneh. Gampang gak hafal. Nah, itu. Mestinya kalau hafal itu hal yang biasa. Enggak terus kemudian kita bangga. Sing arek cilik-cilik padha hafal Quran. Maka Quran diturunkan. Allah dawuh Quran turunkan itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Di Quran adalah yang kitab yang saya turunkan dari Muhammad yang diberkahi agar mereka mau tadabbur angan-angan dengan Al-Quran waliyatadzakkara dan agar orang yang ulul albab bisa mau tadzakkur dengan Al-Quran. Ini tujuan kan tadabbur dan tadzakkur, dan ini mustahil tanpa kita mengerti makna dari apa yang kita baca. Nah itulah tidak ada kata berhenti. Islam itu konsepnya fa idza faraghta fansab. Bukan fa idza faraghta fastarih, seperti itu. Fa idza faraghta fanam, enggak seperti itu, tapi fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai, maka bangkitlah. Ini contohkan. Contoh sering saya ceritakan ini. Ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, lalu Madinah sebelah Mekah sebelah selatan, Madinah sebelah utara. Maka Nabi enggak langsung ke utara. Beliau ke selatan dulu, ke Jabal Tsur. Turun ayat. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguh zat yang Al-Qur'an akan menggabungkan tempat janji ini ke Mekah ini. Ini biasanya diijazahkan oleh orang yang haji umroh nulis itu biasanya. Itu firman Allah turun ketika Nabi baru meninggalkan Mekah. Maka beliau Nabi sampai di Madinah selama 8 tahun. Beliau berkutat dalam banyak peperangan kafir Quraisy. Targetnya adalah Fathu Makkah. Targetnya adalah penaklukan kota Makkah. Maka itu tercapai dalam tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Mekah dikuasai kaum muslimin, berhala-berhala di Ka'bah semua dihancurkan, semua orang kafir harus keluar dari tanah haram. Terjadi pada bulan, enggak berarti Nabi pidato, alhamdulillah kita sudah tercapai target, saatnya kita menikmati hasil perjuangan kita. Enggak seperti itu. Saya biasanya ngono, alhamdulillah kita menikmati hasil perjuangan kita. Nabi enggak seperti itu. Di tahun 8 di bulan Ramadan terjadi Fathu Makkah. Di bulan Syawal, enggak suwe langsung Ramadan, bulan Syawal dia sudah berangkat ke Hunain. Nah, di Hunain itu melebarkan sayap perjuangan dakwah Islam. Maka itu terus seperti itu. Karena itulah kita kenal dengan Islam. Seandainya Nabi saat itu wis cukup dengan takdir Fathu Makkah selesai, ya kita nggak kenal dengan Islam ini. Kenali jadi Hindu paling sandi gimana? Wis jadi penyembah berhala kita saat ini. Tapi alhamdulillah dengan satu ayat fa idza faraghta fansab ini kita semua mengenal hidayah yang lebih dari agama Islam. Itu konsepnya. Maka kalau teman-teman sudah diwisuda, wong tuane biasanya iki wis rasa-rasan, waduh, kapan ndang lu sing ngarepno iki sing ngono. Sing lanang kapan ndang nyambut gawe seperti itu. Ini masih belum apa-apa mereka, masih baru hatam Al-Qur'an. Maka
harus melanjutkan. Karena selesai bangkit dengan yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti ini. Saya baca seperti ini. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa'a'al Qur'an wa inna hadzal Qur'an maktubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'an falyubshir. Dihafalkanlah Al-Qur'an. Qira'a zaman Nabi semua artinya hafalkan. Qira'a dimunjat ini qira'a idhamma. Kalau tala itu membaca. Kalau suruh membaca zaman Nabi belum ada mushaf. Iqra'u, golek Quran enggak nemu di sana. Belum ada jam'ul mushaf, belum ada. Nah, semua sepakat. Dalilnya seperti ini. Dalilnya itu Rasulullah dawuh, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang di ashab harus hafal dulu. Nek mau cocok harus jadi ashabul Qur'an. Maka itulah artinya Iqra'ul Qur'an, hafalkanlah Al-Qur'an. Nah, ini rantaiannya. Karena apa? Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Qur'an. Nek atine ana Qur'an ini gak akan disiksa oleh Allah. Dan sungguh Qur'an adalah perjamuannya Allah. Perjamuannya Yai Mukhid pun awake dhewe aku bingung-bingung mangane. Ini perjamuannya Allah. Siapa yang maka barang siapa masuk dalam perjamuan pasti dia akan merasa aman. Dan barang siapa cinta Al-Qur'an maka bergembiralah. Lu cinta tok bergembira. Ini kita ambil yang belakang, terpaksa baru ambil yang belakang. Ngapalno Quran, repot-repot diapalno, gak apal-apal diapalno terus sang cinta dengan Al-Qur'an. Dah falibsyir, bergembiralah. Tapi akan sempurna kalau kita punya hafal Quran sebagaimana difirmankan oleh Allah. Nah, kita lihat seperti ini. Quran itu apa? Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Coba dilihat dalam surat Al-Ankabut juz 21 di awal. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang menempat di hatinya orang yang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu bukan Quran, nggak mutabar. Jadi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Saya lihat dalam tafsir di Sawi itu ayyahfazunahu lafdhan wa ma'nan. Membuka tafsirnya itu. Kenapa? Mereka hafal Quran baik lafaz maupun maknanya. Itu baru disebut Al-Quran yang dalam hati yang Allah tidak akan menyiksa orang itu ketika sampai kapanpun. Itu targetnya ke situ. Terus targetnya itu nggak bisa baru waman ahabbal Quran falyubshir. Kok cinta dengan Quran sudah bergembiralah. Ya. Itu satu lagi. Kalau masalah sanad, hari ini kita melakukan sanad itu seperti apa? Di dalam awal Al-Quran, surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa. Apa sifat diantaranya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu orang-orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kita ditanya, mesti jawab ini, percaya nggak dengan Quran? Percaya. Paham ya? Tapi di ayat yang lain Allah menjelaskan bagaimana orang percaya pada Al-Quran itu, bagaimana cirinya orang yang beriman pada Al-Quran. Maka Allah dawuh, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Mek sayangi nek maca Quran kae sing salah. Banyak orang baca Al-Quran masih khatam apal Quran macane alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ada baca seperti itu ya? Itu salah. Akan menyalahi makna al-murad. Dengan itu Jalalain mau enggak usah dikukur. Yatslunahu haqqa tilawatihi wa huwa hal. Khobarnya ulaika yu'minu nabi, sehingga enggak bisa dipisah mubtada dengan khobar. Sehingga bacanya harus alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Itu baru makna al-murad. Kenapa? Orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran dan mereka membacanya dengan haqqut tilawah, maka mereka itulah orang yang percaya kepada Al-Quran. Kan biar tafsiri. Artinya apa?
Orang yang percaya pada Al-Quran itu seperti apa? Orang yang yajlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan haqqut tilawah. Apa haqqut tilawah? Ayyashtarika fihi lisan wal aql wal qalb, bersatu antara lisan, akal dan hati. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'id. Lisannya mentartilkan, akalnya menerjemahkan, hatinya mengambil nasihat. Itu baru namanya percaya kepada Al-Quran. Dalam bahasa Imam Ghazali di Ihya itu, fahadzul lisan tashihul huruf bitartil, fahadzul aql tarjamatul ma'ani, fahadzul qalb al-itti'adh wal inzijar. Itu disarai lagi di apa? Az-Zabidi dalam Ittihafus Sadatil Muttaqin. Sarahnya Ihya itu didawuhkan, inna man kana qablakum ra'au al-Qur'an risalata min rabbihim wa yadabbaruna bilail wa yanfidhunaha bin nahar. Ya, orang-orang sebelum kau itu menganggap Al-Quran sebagai surat-surat cinta dari Tuhannya. Iki wis gak usum surat cinta, ono nek SMS ini. Lo dulu surat cinta. Yang menangi ya mungkin cek menangi. Lek oleh surat cinta disepot parfum, disimpan di lemari sing apik saking cintanya dengan itu. Surat itu cinta kayak ngono, apa meneh nang sing nyurati. bukan rahasia ini. Jadi oleh ono rabi sak pondok mesti dicurigai. Ada tuhmah di situ. Jadi ketika menganggap surat cinta dari Tuhannya, sehingga setiap malam direnungi, ditadaburi, dan siangnya dilaksanakan. Itu orang sebelum kita seperti itu. Nah kalau tadaburnya tidak, apalagi melaksanakannya. Nah, itu di situ kan hakut tilawah pertama apa? Walisan yurotil, lisannya mentartilkan. Lu tartil itu apa? Tadi sempat disinggung oleh Bunyai tadi. Tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi harus mencakup dua ini. Harus bacanya dengan tajwidnya benar dan waqaf-waqafnya harus benar. Dan ini yang di kitab sabetan kitab Ghaithun Naf'i fil Qira'atis Sab'i ada kata-kata waqaf wa qad tasahala ulama fi hadhil mas'alah. Ulama banyak yang meremehkan masalah wakaf ini. Padahal wakaf ini kita salah wakaf, salah makna yang dimaksud oleh Allah. Yaitu harus diketati masalah wakaf. Jadi disinggung tentang qala kadzalik Allahu yaf'alu ma yasha. Dewe ini awake dhewe maca ngene iku. Apa artinya? Qala kadzalik ay al-amru kadzalik. Allahu yaf'alu ma yasha, lebih balik daripada qala kadzalik Allahu yaf'alu ma yasha. Seperti itu Allah melakukan yang dikehendaki. Kan enggak balik, tapi qala kadzalik ay al-amru kadzalik. Allahu yaf'alu ma yasha akan lebih balik. Dan ada wakaf Jibril. Saya baru tahu satu Quran yang mencantumkan wakaf Jibril selain mushaf kita. Itu ada Quran mushaf Asim, Hafiz dan Syu'bah. Itu ada wakaf Jibril seperti wa qul hal laka ila an tazakka wa ahli fa'arahu al-adb fakadzaba summa adbara yas'a fahashar. Itu tengah-tengah itu kita wakaf Jibril. Dan saya baca dalam kitab Hakut Tilawah wakaf Jibril minal waqfi al-tam, termasuk wakaf tam. Wakaf tam itu kuat sekali kita untuk, tapi enggak ada satupun mushaf yang mencantumkan wakaf Jibril. Alhamdulillah kita dalam mushaf kita ada wakaf Jibril seperti itu. Dan itu masalah wakaf. Masalah tajwid, ada orang tajwid kenemenan. Apa? Sekali waktu ada orang tamu pada Imam Nafi'. Maca Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Beliau komentar, orang putih itu ya bagus, tapi keputihan belang gitu. Uang rambut ikal itu bagus, tapi kenemenan keribu. Nah itu beliau itu yang dawuh Imam Nafi' dalam kitab Hakut Tilawah. Nah kenapa dulu para kiai kita mengajari seperti itu? Dulu kita beliau datang ke Indonesia ini, lisan mereka masih sulit.
Lisan mereka masih sulit jika dikuatkan, dipraktekkan itu untuk belajar. Enggak apa-apa, ini untuk belajar. Tapi sudah bisa, sudah lemes lisannya, maka dikembalikan pada bacaan yang semestinya. Saya tuh baca iklab dulu tuh enggak tahu, saya mau coba diguyu-guyu nang konco-konco di luar negeri itu. Setelah saya di mana ini? Illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Loh, bacaan apa itu? Iklab enggak seperti itu. Akhirnya tak delok. Saya lihat kemudian dalam kitab apa? Al-Muyassar fi Qiraatil Arba'asyar. Keterangan di sana itu cara membaca ikhfa syafawi ini boleh dengan intibak yang tam, boleh tidak tam. Tapi lebih baik dengan intibak yang ghairi tam karena menyamakan dengan iklab yang ulama sepakat membacanya dengan ghairi tam. Di iklab sepakat ulama bacanya dengan bibir tertutup dengan rapat. Dia dalam kitab Al-Muyassar dan seterusnya itu tajwid harus seketat itu dan wakofnya juga harus tepat. Kalau kita tepat seperti ini, apal Quran ada gunanya. Nanti di akhirat dikatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzila inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti orang yang punya Al-Qur'an ketika sudah masuk surga, sehingga apal Quran diinggirno, sehingga apal Quran dipanggil, didawui, baca Al-Quran kamu, naiklah kamu dan tartilkanlah Al-Quran, kama kunta turattilu fid dunya. Sebenarnya kamu selalu mentartilkan di dunia. Loh, kalau dulu itu dari fi'il madhi atau fi'il mudhari? Sebenarnya kamu dulu kan fi'il madhi, mestinya kama kunta rottalta. Tapi di hadisnya kama kunta turattilu, pakai fi'il mudhari. Nah, di sini ada kaidah nahwiyah. Ketika suatu pekerjaan sudah berlalu, kok menggunakan fi'il mudhari, maka punya faedah lil istimrar. Jadi, sebenarnya kamu dulu selalu mentartilkan. Ngomong hadisnya seperti ini, kama kunta rottalta, tartil pisan tok wis cukup. Pas setor ngarepe gurune tartil wis cukup. Karena pernah mentartilkan. Jadi kalau turattilu, kamu selalu tartil. Toran pas ngimami terus dewe semua tartil itu baru turattilu. Nah, ini orang yang didawui, bacalah dan naiklah kamu tartil karena kamu dulu selalu mentartilkan. Begini kita wong apal Quran macane gak tartil ya gak masuk dawuh ini. Karena orang yang didawuhi ini adalah orang yang hafal Quran dan membacanya selalu dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena pangkat kamu dari akhir ayat yang kamu baca. Dari sini Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan jumlah derajat dalam Al-Quran sebanyak jumlah ayat di dalam jumlah derajat dalam surga sama dengan banyaknya jumlah ayat di dalam Al-Quran. Sing apale 5 juz munggah titik ngono wis mari. Apal piro wae wis daremu. Gangsal juz, mungkin munggah titik koncone sing 30 juz wocok ngono ngene. Maka itulah apa? Tartil itu penting di sini. Kita baca dengan bagaimana tartil. Tadi sudah disampaikan. Ketika sekali waktu ini Nabi dapat wahyu. Nabi khawatir gak iso apal. Khawatir apa? Hafalannya nanti. Maka beliau Jibril belum cepat menirukan itu. Maka langsung turun ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Turun, jangan gerakkan lisan kamu wahai Muhammad kan kamu tergesa-gesa baca Al-Qur'an. Kenapa? Masalah hafalannya bacaannya sudah tanggung jawab saya kata Allah. Fa idza qara'a Jibril Al-Qur'an fattabi' qur'ana. Lalu Jibril sudah selesai baca Al-Qur'an maka tirukan bacaan dari bacaan Jibril. Nah, ini sangat penting seperti ini. Nabi itu aja ditegur. Sopo Nabi itu? Paling dah yang dituruni Al-Quran ketika beliau rodok sembrono nang sanad teman Jibril ditegur oleh Allah la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi. Maka kepentingan sanad ini didawuhkan oleh ulama al-isnadu minad din fala dina liman la sanadalah. Di masalah sanad jalur Quran adalah bagian agama,
maka tidak ada agama bagi orang yang tidak punya sanad. Nah, dikatakan di Sahih Muslim itu laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, maka orang yang mau akan mengatakan apa yang dia mau. Lek Quran, wong sing kepin maca ngene maca koyo ngono iku gak ada sanad sakarepe dhewe. Ada sanad. Dikatakan didawuhkan dalam hadis, inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Sebenarnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah satu kami melihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Jadi harus lihat, ini guruku ini alumni ini, guru ini ibadahnya seperti apa, guru saya seperti apa, dan itu dilihat betul. Karena ini agama yang kita ambil. Nah, inna hadzal ilma dinun. Juga ilmu adalah agama. Itulah pentingnya sanad ini. Allah, Nabi Rasulullah dawuh, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzil. Ya Allah senang kalau Quran dibaca seperti diturunkannya Al-Quran itu. Ini maka harus sepersis mungkin. Dari guru ke guru kita punya sanad. Maka kita punya nanti sanad yang pertama bawa sanad dari negara Arab itu. Di Indonesia ada Kiai Munawir Kerapiak, ada Kiai Said Sampang, ada Kiai Kiai Munawar Sedayu, dan banyak lagi. Kemudian yang antik pas kita nyampe di Kiai Munawar. Kiai Munawar itu ketika ada seni minta sanad, pun gak percaya sanadku dah. Paling di sanad kayak kepentingan dunia toh. Itu yang Munawar seperti itu. Maka beliau tidak memberikan sanad sama sekali. Termasuk santri beliau ada Mbah Husain Jenu Tuban. Itu punya santri Yusuf Masyar MK Tebuireng itu. Itu enggak punya sanad, maka beliau ngambil sanad dari coba Kiai Dahlan di Peterongan itu. Beliau ngambil sanad di situ, tapi belajarnya mah. Dan kemudian Kiai Munawar orangnya memang lugu seperti itu, nurun nang Mbah Yai Sadili, lugu pisan. Ya wis pokoknya tak mulang kon percaya nang sanadku. Akhirnya beberapa waktu ini ada yang saya kan orang sibuk dengan sanad, gak sibuk ngoconi bener kan. Sekarang orang sibuk dengan sanad untuk ditempelno di tembok ngene. Enggak bingung yo carane maca sing bener seperti gurunya seperti apa. Pak sibuk di mana-mana itu karena seperti ini kita nggak bisa melawan arus ini. Kita pun harus, karena ada pejuang sanad Nusantara itu. Maka dengan sanad kemudian ada dulu menyamakan Kiai Munawar dengan Kiai Munawir, satu perguruan. Ternyata di sini dari umurnya nggak mungkin sak konco karena umurnya selisih jauh. Maka ada yang cerita satu guru, Kiai Munawar dengan Kiai Badawi, Kaliwungu Kendal. Lah Yai Badawi diceritakno di manakibnya itu, dia nek dersan itu sepakat dua orang ini, nek kon salah tak idoni, aku salah idonono. Tidak salah ngidoni, saling meludahi itu. Nek ben malik nek idoni bapakmu dari Munawar ini. Tadi orang ngaji gak iso, nek iso diludahi sama bapaknya. Jadi dari cerita itu jelasnya satu perguruan. Maka menyamakan sanadnya Yai Munawar dengan Yai Badawi. Dan sudah ada, dan saya secara khusus mengambil sanad langsung dari Habib Ali yang dari Yaman. Beliau ngambil sanad dari Syekh Jamal Faruk Mesir, Syekh Jamal Faruk dari Syekh Abdul Hakim Abdul Latif di Mesir dan seterusnya. Itu sanad. Jadi kalau jenengan berguru pada Bunyai Taktika, nanti sanad dari saya dari Bunyai Afifah dan seterusnya. Tuh, dan sanad ini sudah sangat jelas. Tapi yang saya pesan, ojo sibuk dengan selembar kertas sanad itu yang kita pentingkan. Iya, bagaimana cara membacanya, wakofnya kita tepatkan sama dengan guru-guru kita. Bapak masalah wakof itu ketat betul. Saya pernah sekali waktu ngaji hataman di karpi santri-santri, moco alam tarokeih, ya sabil fil alam tadrilu arsal untuk al-babil tarmihim bijang. Saya baca seperti itu.
Di ngarepe wong akeh, di ngarepe alladzina amanu gitu. Wong akeh sani aku dicoba kok Bapak diberi. Coba dan isi di ngarepe wong akeh itu saking ketatnya beliau sama wakaf seperti itu. Saya dipukul di depan orang banyak itu karena saya wakafnya nggak sama dengan beliau. Nah, makanya itu kita penting nanti kita belajar dengan sanad, kita mencari bacaan yang bisa tartil. Tartil masih tahap pertama itu. Tartil, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf masih tahap pertama. Nanti tahap berikutnya adalah apa? Tarjamatul ma'ani. Bisa menemukan mana Al-Quran, yahfazunahu lafdhan wa ma'nan. Dan terakhir, kalau Allah sebut faminhum zalimul li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Ini itu kan. Ada satu penafsiran menafsiri zalimul li nafsih itu orang yang hafal Quran tok, tidak ngerti maknanya. Itu masih pilihan, masuk orang-orang pilihan. Tapi pilihan yang paling ada pilihan itu pilihan, tapi diseleksi ada 3 tingkatan. Nama zalimul li nafsih, orang yang hafal Quran tidak ngerti maknanya. Dan wa minhum muqtasid, hafal Quran ngerti maknanya, tapi yo cara sehari padha mbek liyane kalau bedane mbek sing gak hafal Quran. Nah yang ketiga itulah orang yang hafal Quran dan perbuatannya lebih daripada orang yang lain. Cukup daunnya Abdullah bin Mas'ud beliau dawakan yambaghi li hamilil Quran ayyu'rafa bilailihi idzan nasu naimuna wa binaharihi idzan nasu yuftiruna muftiruna wa bi huznihi idzan nasu apa yafrahuna wa bi bukaihi idzan nasu yadhakuna wa bi sumtihi idzan nasu yakhuduna wa bi khusyu'ihi idzan nasu yaqtaluna. Itu masuk mengamalkan Al-Qur'an. Seyogjanya orang yang disebut hamil Quran itu bisa dikenali dengan waktu malamnya. Kita semua orang tidur, dia bangkit ibadah. Di mulai mondok dipelajari. Mondok itu subuh durung tangi. Itu sejarah parep disebut hamilul Quran. Didawuhkan seperti ini, didawuhkan man yanamu wal fajru yatlu bala syaitanu fi udhunai. Orang yang ketika fajar itu muncul dan masih tidur, maka setan kencing di 2 telinganya. Kakek uyui setan wangil dituturi. Jadi ketika fajar sudah muncul tapi dia masih tidur, maka bala syaitanu fi udhunai. Di sini ada enggak yang subuh belum bangun? Kadang kakek uyui setan dinasihati enggak kena. Maka kalaupun kita nggak bisa meratakan malam untuk apa wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailam tawila, nggak bisa ya, jangan kehilangan sedikit waktu sebelum subuh. Itu waktu yang sangat untuk menghafalkan itu apa itu paling barokah. Sedikit waktu dan Allah dawuh siapa yang tobat akan saya tobatnya, siapa yang beristighfar akan saya ampuni, siapa yang minta akan saya penuhi. Ono wong lek ditanya ana ngono tok. Ana ya Allah seperti itu. Paham ya? Kemudian wa binahari idzan nasu muftiruna. Jadi kalau kita semua orang berbuka, dia berpuasa. Jadi kita nggak bisa berpuasa tiap hari poso Daud. Nggak bisa poso Daud ya poso Senin Kemis. Lek poso itu alhamdulillah wingi mari poso 30 dino Ramadan. Maksudnya di luar Ramadan ini maksudnya ini. Ojo sampai kita tidak ahli berpuasa. Wis lek santri biyen itu ditirakati kiai ini wis cukup. Ya saya gak cukup belas. Kiai ini itu HP-nya ya gak tahu mati. Nanti kiai-kiainya sekarang sudah seperti itu, maka santri kudu tirakat, kudu riyadhah. Riyadhah dan riyadhah yang baik adalah berpuasa. Dikenal dengan susahnya kita semua orang bergembira, dia susah. Ya Allah, kalau mau cek Quran ya Allah, kalau sing apal Quran tapi kok sing maksiat terus ya Allah, bagaimana dosa? Biar saya itu kualat Quran ya Allah, itu kita susah seperti itu. Wabi bukai dan dikira dengan nangis-nangis semua orang tertawa. Nabi dawuh, Iqra'ul Quran fabku, fa illam tabku fatabakau. Baca Al-Quran dan menangislah. Kalau kamu gak mampu menangis, tangiskanlah. Imam Ghazali katanya, kok sih kayak so nangis saya? Ya itu yang pertama tangisi. Karena sudah begitu kerasnya hati kamu tidak bisa menangisi dosa-dosa kamu.
Nah, kemudian dikenali kemudian berikutnya wabisumtihi idzan nasu yakhuduna. Kita orang sudah ngomong sing macam-macam, sing apal Quran meneng. Wis gak usah melok, gak usah melok-melok. Malah lek kualat bahaya. Tadi kan rame-rame ngomong masalah apa jenenge? Masalah nasab. Saya ngomong seperti ini. Masalah percaya gak bisa dipaksakan. Kon percaya monggo, gak percaya monggo. Tapi biasanya mengiringi gak percayanya itu yang bahaya. Mari gak percaya langsung ngerasani, tajassus, suudzon dan seterusnya sampai bikin video-video yang mereka nggak malu. Orang yang tahu itu jelas bohong, mereka nggak malu dan seterusnya. Begitu, lah sing wong bodoh-bodoh ya katut kabeh. Nah, akhirnya ngomong, kenapa kita harus ikut-ikutan ngomong? Lek kita itu bener dapat apa? Dalam kitab apa? Bidayah. Kalaupun kamu selama hidup kamu nggak melaknat iblis, itu di akhirat gak takut nih Gusti Allah. Kenapa nggak pernah melaknat iblis? Paham ya? Iblis itu jelas-jelas ini. Katakan, laulam tal'an iblis itu li umrika, pala terus kamu nggak ditanya oleh Allah. Kenapa? Lima dalam tanal iblis. Umpama awal dewi sepanjang hidup kita sekalipun nggak pernah melaknat iblis. Di akhirat gak takut nih Gusti Allah. Kenapa kamu nggak melaknat iblis? Paham ya? Apalagi melaknat sama musliminnya, ya kaum muslimin. Orang yang Al-Quran diam. Kamu nggak percaya silakan, tapi kalau saya jelas percayanya dan saya jelas mahabbahnya. Insya Allah 100%. Kalau emas itu 24 karat ya. Nggak ada yang bisa membelokkan itu. Kenapa? Bapak saya itu pecinta, guru-guru saya pecinta. Masa aku beda ambek bapakku, beda ambek guru-guruku, sehingga gak mungkin. Kenapa? Dikatakan al-alaqah bainal masyayikh wat talamid idza kanu ala manhajihim. Di adanya alaqah, hubungan antara kiai dan para santri itu kalau santrinya masih ikut manhaj dari gurunya. Kalau gak ikut manhajnya, putus alaqah itu. Nah, kalau kita sudah putus alaqahnya ini, bagaimana sanad kita? Itu nggak boleh. Kita guru kita seperti apa? Kita ikut guru kita itu. Manhajnya harus sama. Yang terakhir adalah khusyuk ketika semua orang itu bergaya dengan gayanya macam-macam. Itulah 6 ciri orang-orang yang wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Semoga kita menjadi yang sabiqun bil khairat. Saya menyampaikan banyak kurangnya, mohon maaf. Kalau ada benarnya dari Allah, dan salahnya dari manusia yang dhaif, semoga bermanfaat, maslahat fid-dunya dan akhirah, dan semoga semua santri mendapat ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah, bisa berguna bagi umat ini, bisa bermanfaat bagi umat ini, sehingga dikatakan khairukum anfa'ukum linnas, paling bermanfaat bagi yang lain. Apa paling bermanfaat? Sama menebarkan ilmu itu sesuatu yang paling bermanfaat. Enaknya kalau ilmunya barokah, kita punya mengajar pada orang, yang kita ajar ngajar lagi, yang kita ajar ngajar lagi ila yaumil qiyamah. Itu ganjaran ini sak piro, gak kena dihitung. Tapi kalau ilmu ini gak barokah, ngajar, gue santri gak ngajar, mana sudah mandek dari situ. Jangan sampai ilmu berhenti di diri kita. Coba cara ini barokah, khidmah. Harus mau khidmah pondok ini. Kalau khidmah jangan apa-apa untuk barokah. Di man khodama khudima. Di khidmah Allah kan dunia itu Allah dawuh dunia. Ya dunya ikhdimi man khodamani wastakhdimi man khodamaki. Wahai dunia, khidmahlah kamu kepada orang yang berkhidmah kepada aku. Dan jangan khodam orang yang berkhidmah kepada kamu. Ini dunia gak usah bingung-bingung. Allah sudah menanggung rizkinya orang-orang banyak pencari. Inna Allah takaffala li talib ilmi bi rizqihi bi takaffulin khasin. Allah menanggung talib ilmi itu dengan rizkinya dengan tanggung-jawaban yang khusus. Terus itu sudah pasti. Maka itu semoga ilmunya manfaat dan barokah. Enggak cukup manfaat tapi juga barokah. Jadi cukup itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ikin, hamdan yuafin kanizat. Subhanallah. Alhamdu hatta tarda. Walakal hamdu dan nikmat ridha. Allahumma iskal afa al-afiyah al-mu'afat ad-daima fi din al-akhirah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbi qanni'ni ma razaqtana fi atana wa akhlif an kulli. Allahumma jammilna bil afiyati was-salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa'idhna min mujibati an-nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma thabbit imanana wa sallim lana hassil maqasidana ballighna kama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا بدنيا. اللهم بارك لنا في أولادنا وأهلينا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم ارزقنا وإياهم علما نافعا واجعلهم من عبادك الصالحين واجعلهم من أهلك وخاصتك. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا باركا مباركا نافعا عامرا مستمرا يوم القيامة واجعل أهله من أهل العلم الخير والقرآن سنة جماعة تقى الاستقامة وارزقنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورا في شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.